Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama Yusuf Khairul Huda, NIM 2019 012 074, kelas Teknik Industri C, tempat tanggal lahir Kulon Progo 5 Mei 2000, alamat Bagelen Purworejo. Sidang BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Gedjiodiningrat dengan wakilnya Hibang Seiyoshiyo orang Jepang dan Raden Panji Sueroso. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI terbagi menjadi dua. Sidang pertama yang dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas masalah yang berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Sidang kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang pertama. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia Merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh 3 orang, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pendapat pertama dari Mr. Muhammad Yamin yang dikemukakan pada 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia dan mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, kelima, kesejahteraan rakyat. Pendapat kedua dari Mr. Supomo yang dikemukakan pada 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Pendapat ketiga dari Insinyur Soekarno yang dikemukakan 1 Juni 1945. Pemikirannya terdiri atas 5 asas berikut ini. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu, menurut beliau, bisa diperas menjadi trisila atau 3 sila. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi. Dan yang ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan hari itu dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Panitia 9. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka belum terbentuk, maka dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Yang ketiga, Mr. Ahmad Soebarjo sebagai anggota. Yang keempat, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Yang kelima, Kiai Haji Wahid Hashim sebagai anggota. Yang keenam, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota. Yang ketujuh, Abi Kusno Cokro Kesojo sebagai anggota. Yang kedelapan, Haji Agus Salim sebagai anggota. Yang kesembilan, Mr. A.A. Maramis sebagai anggota. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli
1945. Sidang Ketua BPPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Maka dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancang ini kemudian membentuk panitia kecil untuk merumuskan rancangan UUD dengan segala pasal-pasalnya. Pemimpin panitia kecil ini adalah Mr. Supamo dan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Soebarjo, Mr. Aat Maramis, Mr. R.P. Singge, Haji Agus Salim, Dr. Soekiman. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang UUD. Insinyur Soekarno sebagai ketua panitia perancang UUD melaporkan 3 hal penting sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta. Yang ketiga, batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar atau UUD. Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 yang beranggota 21 orang dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Panitia 9. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk, maka dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Yang ketiga, Mr. Ahmad Soebarjo sebagai anggota. Yang keempat, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Yang kelima, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota. Yang keenam, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota. Yang ketujuh, Abi Kusno Cokro Kesoso sebagai anggota. Yang kedelapan, Haji Agus Salim sebagai anggota. Yang kesembilan, Mr. A.A. Maramis sebagai anggota. Panitia sidang BPUPKI. Sidang PPKI 22 Agustus 1945. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk Komite Nasional, tetapi dapat dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Yang pertama, 1. Komite Nasional Indonesia atau KNI. 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ketiga, Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Terima kasih. Bila saya ada kesalahan, saya minta maaf. Salam.